Bapak Ibu, hari ini kita akan review atau memberikan pengantar sebenarnya tentang analisa resiko kesehatan lingkungan. Karena ini sifatnya adalah webinar, jadi tidak terlalu teknis. Nanti mudah-mudahan kita bisa selesai sampai 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Next, Pak Rizwan. Baik, next, Pak Rizwan. Baik, sambil menunggu slide ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kita baca di media massa, terutama tentang pencemaran lingkungan tentunya yang kaitan dengan pemaparan bahan-bahan kimia. Kemudian ada juga berita yang tidak terlalu lama juga, yaitu adanya fenomena anak-anak usia sekolah atau bahkan sebelum dewasa, mereka sudah banyak yang mengalami gejala gangguan ginjal ya, terutama di Jawa Barat nih. Kemudian fenomena kabut asap baik di negara kita maupun di negara sebelah tetangga kita, Malaysia, Singapura. Tentunya kita akan paham bahwa di dalam asap kebakaran hutan itu banyak sekali bahan kimia yang terkandung di dalamnya, terutama SO2 atau sulfur dioksida. Kemudian kalau kita lihat, selain hal-hal yang sudah ditampilkan tentunya banyak sekali ya, fenomena-fenomena kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan manusia ya, yang tadi Pak Rizal, sesuai dengan teori Bloom yang sudah beberapa puluh tahun yang lalu disampaikan, ternyata yang selama ini difokuskan adalah pelayanan kesehatan hanya berkontribusi sebesar 15% terhadap derajat kesehatan manusia. Apalagi faktor keturunan atau faktor genetik itu hanya 5%. Yang terbesar adalah faktor lingkungan, Bapak Ibu. Sobat ASN, 45% derajat kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan sekitar maupun lingkungan kerja. Selanjutnya juga 35% dipengaruhi oleh perilaku. Nah, itu semua yang mudah-mudahan kita samakan dulu persepsi kita pada hari ini, sobat-sobat ASN, bahwa lingkungan itu ternyata memegang peranan sangat penting dalam menularkan penyakit sehingga manusia atau ASN menjadi tidak sehat. Baik. Next, Pak Rizwan. Baik, Bapak Ibu, sebagai ASN kita merupakan tulang punggung birokrasi, sehingga kita bisa memastikan jalannya fungsi pemerintahan. Ya. Kemudian ASN juga dipengaruhi kesehatannya melalui gaya hidup dan lingkungan kerja. Sesuai dengan teori Bloom ini, Bapak Ibu ya, 45% dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian 35% dipengaruhi oleh gaya hidup atau perilaku. Analisa risiko kesehatan lingkungan menjadi instrumen yang penting untuk mencegah penyakit seorang ASN sehingga derajat kesehatannya menjadi meningkat. Ketika ASN itu menjadi sehat, maka pelayanan pun akan menjadi bermutu dan optimal serta efisien. Nah, tentunya ini menjadi semacam benang merah ya pada saat kita bisa mengendalikan lingkungan kerja kita, lingkungan sekitar kita sehingga kita tidak tertular penyakit, maka kita bisa bekerja secara optimal dalam rangka mencapai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing ya. Kemudian bagaimana relevansinya antara analisa resiko kesehatan lingkungan ini dengan posisi kita sebagai ASN? Tentu yang tadi disampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik itu juga sangat dipengaruhi oleh ASN yang sehat, baik itu sehat jasmani, rohani maupun sosialnya. Kemudian seorang ASN yang sehat tentunya bisa memberikan keteladanan untuk masyarakat.
minimal ASN tadi mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian bisa mempelopori wawasan lingkungan yang sehat di sekitarnya. Next, Pak Rizwan. Baik, Bapak Ibu, next lagi. Ya, analisa resiko kesehatan lingkungan yang hari ini kita akan diskusikan ya. Kami sampaikan Bapak Ibu, latar belakangnya juga berbeda-beda, ada yang non kesehatan dan banyak juga yang dari kesehatan, terutama yang dari Balai Pelatihan Kesehatan. Izin Pak Miftah dari Bapelkes Tanah Abang, mungkin nanti bisa memberikan sharing kepada kami. Jadi ARKL ini merupakan pendekatan ilmiah yang efektif untuk melindungi ASN dari bahaya lingkungan. Sehingga pada analisa risiko kesehatan lingkungan ini pendekatannya adalah pendekatan sistematis. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari bagaimana kita sebagai ASN bisa mengidentifikasi hazard. Kemudian menganalisis bagaimana kalau hazard tadi masuk ke tubuh kita, kemudian bisa menghitung secara kuantitatif yang disebut dengan evaluasi pemajanan, dan kemudian kita bisa menentukan apa risikonya terhadap kita, apa risikonya terhadap manusia yang disebut dengan karakteristik dari risiko tadi. ASN yang sehat akan lebih produktif dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Next, Pak Rizwan. Baik, Bapak Ibu. Next lagi, Pak. Sebelum kita samakan dulu persepsi untuk pengantar analisa risiko kesehatan lingkungan, marilah kita perhatikan istilah-istilah yang nanti mungkin banyak ya disinggung di situ. Yang pertama adalah agent atau agen dalam bahasa Indonesia, merupakan zat materi atau makhluk hidup dalam bentuk fisik, kimia, atau biologi yang bisa kontak dengan kita sebagai host atau mengenai sasarannya, itu yang disebut dengan agent. Kemudian nanti ada istilah juga hazard atau bahaya. Hazard itu adalah sifat yang melekat pada agent yang tadi, ya. Situasi atau sifat yang melekat pada agent sehingga berpotensi untuk menyebabkan dampak buruk terhadap manusia. Dampak buruknya apa? Berbagai gejala penyakit kelainan tubuh akibat paparan bahan kimia. Kemudian kita akan juga mengenal nanti ada istilah-istilah tentang resiko. Nah, resiko ini didefinisikan dalam hal ini adalah kemungkinan atau probabilitas dari suatu dampak buruk terhadap organisme, terhadap kita tentunya ya. Kemudian pada saat kita terpajan, kita tentu beresiko untuk mengalami penyakit, mengalami gangguan fungsi tubuh ya, pada kondisi yang tertentu. Sehingga secara umum resiko ini dirumuskan sebagai hasil perkalian dari probabilitas peluang terjadi atau tidak terjadinya. Kemudian exposure atau pajanan ya. Pajanan pada saat agent tadi mampu memasuki tubuh manusia dikalikan dengan hazard itu sendiri. Jadi risiko ini didefinisikan sebagai probability dikalikan exposure dikalikan hazard tadi. Next, Pak Rizwan. Bapak Ibu, kita mengenal risiko dalam berbagai situasi di bidang kesehatan, juga kita mengenal risiko kesehatan lingkungan. Next, Pak Yes. Next, Pak Yes. Next. Ya. Yang hari ini kita bahas atau kita diskusikan adalah analisa risiko kesehatan lingkungan. Sebenarnya ini lebih banyak bertitik temu pada penilaian risiko bahan kimia. Seperti kita ketahui bahwa model dari analisa risiko ini adalah statis. Beda dengan nanti pada saat kita melihat penilaian risiko dari mikroba. Dari mikroba ini sifatnya dinamis, yaitu peningkatan konsentrasi sel patogen yang secara dinamis.
Kemudian kita juga mengenal penilaian risiko radiologi. Nah, ini sama sifatnya dengan bahan kimia, tetapi tentu beda dari sifatnya ya. Sifat-sifat yang lain tentu berbeda, baik itu efek kesehatannya terhadap manusia maupun dosis reaksinya ya. Kemudian asupannya tentu juga berbeda dan media pemajanannya juga berbeda. Next, Pak. Yes. RKL, Bapak Ibu, didefinisikan sebagai proses untuk menghitung atau memperkirakan. Jadi kita menghitung dan memprediksi risiko pada kesehatan manusia. Artinya, kesehatan manusia apakah dia sehat atau terpajan atau sakit atau mengalami gangguan akibat bahan kimia itu belum terjadi. Bedanya dengan penelitian epidemiologi. Kalau epidemiologi kita melihat orang sudah sakit. Jadi kita membandingkan berapa yang sakit akibat terpapar bahan kimia, kemudian kita hitung odds ratio dan risiko relatifnya. Sehingga nanti pada saat kita lihat ternyata epidemiologi ini merupakan bagian penting juga pada saat kita penapisan permasalahan. Artinya di analisa risiko ini belum terjadi orang itu sakit, orang itu mengalami gangguan kesehatan. Kita memprediksi, kita menghitung berapa nanti konsentrasi atau laju atau asupannya sehingga orang tadi menjadi sakit atau menjadi mengalami gangguan kesehatan. Nah, di situ ya. Jadi kalau analisa risiko itu adalah prediksi terhadap gangguan kesehatan. Orang belum mengalami gangguan kesehatan. Tahapnya tadi sudah sama-sama kita ketahui, terdiri dari identifikasi, tentunya identifikasi dari hazard tadi yang akan atau probabilitasnya tinggi masuk ke tubuh manusia. Kemudian kita telusuri bagaimana dosis responnya, kemudian memperhitungkan karakteristik dari agent tadi, sehingga dia bisa beresiko terhadap kesehatan manusia. Bapak Ibu, sahabat ASN, resiko di analisa resiko kesehatan lingkungan ini didefinisikan sebagai risk quotient, yaitu peluang orang tadi mengalami gangguan kesehatan akibat dari pajanan agent pada kondisi tertentu ya. Di sini kalau kita kalkulasikan ya dihitung melalui pembagian antara intake dengan dosis reference. Kalau resiko yang masuk itu melalui jalur asupan makanan atau minuman ya, atau dari sistem pencernaan. Kita menghitungnya melalui pembagian antara intake dan reference dose. Tetapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur pernapasan, maka rumusnya adalah RQ sama dengan intake dibagi konsentrasi reference. Kalau yang tadi dosis, kali ini konsentrasi. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu, risk quotient ini dihitung untuk melihat risiko yang non-karsinogen. Non-karsinogen itu artinya risiko yang tidak berpeluang menjadi kanker ya. Kalau karsinogen itu kanker sebelahnya. Kalau yang kanker kita menghitung menjadi excess cancer risk. Recording in progress. Itu dihitung dengan mengalihkan slope factor dan konsentrasi dari bahan kimia. Sehingga kita bisa mendapatkan angka atau penilaian risiko dari manusia atau kita sendiri selaku ASN, apakah kita sudah berisiko nih di lingkungan kerja kita ya, baik itu risiko yang tidak bersifat kanker atau non karsinogen atau risiko yang bisa menyebabkan kanker karsinogen. Next Pak, bukan itu Pak. Bawahnya Pak, bawahnya. Balik lagi Pak. Itu yang QM. Ya, itu QM. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bahwa ARKL ini sebenarnya lebih banyak berfokus pada penilaian risiko pajanan kesehatan manusia terhadap bahan kimia. Kalau bidang mikrobiologi sebenarnya bisa juga dihitung dengan ARKL tadi, tetapi WHO mendefinisikan bahwa untuk bidang mikrobiologi kita menghitungnya dengan kuantitatif microbial risk assessment.
ini adalah pendekatan penilaian risiko kuantitatif terhadap bahaya dari mikroorganisme yang masuk ke tubuh manusia. Nanti didefinisikan sebagai DELY atau DELY merupakan indikator lamanya waktu yang hilang karena sakit atau kecacatan maupun waktu yang hilang karena kematian. Kematian karena apa? Karena mikroorganisme tadi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu menghitungnya sesuai dengan petunjuk dari WHO, DELY sama dengan years of life loss ditambah years living with disability. Next, Pak, bawahnya. Ini yang atas ya. Yang atas kotak IMR tata kotak kecil. Yang terus bawah, nah itu. Nah. Baik, Bapak Ibu, ini sebagai contoh kasus yang belum seminggu ini ya, Bapak Ibu. Pak Gias? Ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah hasil kuantitatif microbial risk assessment yang dikeluarkan oleh WHO. Yang mana kasusnya ini merupakan kasus yang booming di Kabupaten Sukabumi, yaitu Ascariasis. Dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu kita lihat Ascaris sesuai dengan metode kuantitatif microbial risk assessment, ada 3 parameter yang diukur. Pertama adalah efeknya terhadap intestinal suatu populasi. Kemudian efeknya terhadap contemporaneous cognitive deficit. Dan yang terakhir ini adalah efeknya terhadap kematian. Dengan mengalihkan ketiga efek tadi, maka kita mendapatkan efek total dari Ascariasis. Ya. Ternyata efeknya adalah 0,05 delis. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ada kemungkinan kesakitan atau kecacatan bahkan kematian itu yang disebabkan oleh Ascaris. Peluangnya adalah 5/100. Next, Pak. Itu sekitar tentang pemaparan bahan mikrobiologi ya Bapak Ibu. Next Pak, yang paling atas Pak. Baik, sekarang kita fokus ke topik kita hari ini Bapak Ibu tentang analisa risiko kesehatan lingkungan. Next lagi Pak. Next Pak Rizal. Next lagi. Nah, ini adalah ruang lingkup dari Pak, jalan sendiri Pak. Pak Rizal. Jalan sendiri, mati. Serisone mati. Nggak usah pakai serisone. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah kerangka kerja dari analisa risiko. Yang ini dulu, Pak. Slide ini dimatikan, Pak. Slide ini dimatikan. Ini jalan-jalan sendiri. Baik. Nggak bisa? Operator? Sebelumnya Pak. Nah yang itu. Atau sebelumnya lagi. Baik, sambil menunggu slide. Nah ini analisa risiko Bapak Ibu. Pak Gias, kenapa? Bisa Pak, atau ini dari PPT-nya? Enggak. Baik, sambil menunggu slide-nya, kita samakan dulu persepsinya, mudah-mudahan slide-nya sudah bagus ya. Baik, Bapak Ibu, analisa risiko seperti yang tadi sama-sama kita samakan persepsinya, ya itu aja Pak, silakan besarin, nggak usah full lah, biar jalan. Bisa lebih dari 100% Pak, biar nggak jalan. Baik. Posisi analisa risiko nanti ada di bulatan yang paling tengah itu Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan bisa menentukan, jangan dibesarkan Pak. Jadi kita nanti bisa menentukan apakah kita sudah berisiko terhadap pajanan bahan kimia yang ada di lingkungan kita. Yang disebut dengan risk quotient ya Bapak Ibu. Kriterianya apa? Kriterianya apabila risk quotient ini lebih besar dari 1, yaitu Pak.
Itu aja, Pak. Maka kita sebagai manusia atau sebagai ASN berisiko terhadap komponen atau agent kimia tadi. Itu ya kesimpulannya dari situ. Sambil menunggu slide-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan resolution ini, maka kita harus menentukan dulu intake yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian kita juga akan mengukur bagaimana karakteristik dari manusianya itu, dari kita sendiri, ya. Berapa berat badan kita, berapa laju inhalasi kita, kalau itu ada di udara, kemudian berapa yang kita konsumsi kalau itu ada di makanan minuman. Kemudian kita menentukan aktivitas kita, berapa jam kita terpapar bahan kimia tadi, dalam berapa hari, kemudian berapa tahun. Sehingga nanti kita bisa menghitung intake-nya, ya. Dengan membandingkan intake tadi dengan dosis reference atau konsentrasi reference, kita akan mendapatkan risk quotient yang di tengah, yang bulat tengah itu, ya Bapak Ibu. Itu adalah awal dari kita memutuskan apakah kita sudah terpapar, beresiko terpapar oleh agent atau bahan kimia atau bahan-bahan yang lain yang tentunya merugikan kesehatan kita, ya. Kita lihat setelah kita nanti bisa menentukan risikonya, maka kita bisa mengendalikan atau mengelola risikonya. Tentunya kita dengan menurunkan konsentrasi yang masuk dan meminimalisasikan frekuensi kita terpapar, durasi kita terpapar, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, itu kita kurangi. Dengan tentunya kebijakan, atau kalau di lingkungan kerja, ya kebijakan jam kerja. Jangan sampai terpapar lebih sering dengan bahan kimia, jangan sampai terpapar terlalu lama dengan bahan kimia. Kemudian kalau kita lihat konsentrasinya, kita bisa menurunkan konsentrasi tadi dengan mengeluarkan regulasi dan pengawasannya. Regulasi sudah ada, sudah banyak, tetapi pengawasan yang masih belum optimal, ya Bapak Ibu. Yang tadi Pak, masih yang tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, next saja Pak, supaya nggak gangguan ya. Langkah-langkah dari ARKL secara garis besar, tadi sudah disampaikan, yang pertama tentunya adalah mengidentifikasi hazard. Next saja Pak, panah kanan. Nah, di identifikasi hazard ini Bapak Ibu, langkah-langkahnya kita akan membuat bagaimana hazard-hazard tadi, ya, berapa jumlahnya, kemudian dari mana saja, ya, itu yang disebut dengan identifikasi dari hazard. Kita membuat semacam list atau daftar identifikasi. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan apa? Dengan daftar referensi atau dengan standar baku. Jadi prioritas adalah bahan-bahan kimia atau bahan agent tadi, ya, yang diperkirakan merugikan kesehatan manusia. Kita bandingkan dengan parameter yang ada, baik itu parameter yang sifatnya nasional maupun WHO secara dunia, ya, baik itu keluaran dari Kementerian Kesehatan maupun WHO, ya. Contoh parameter kualitas udara, kualitas air, atau bahan-bahan kimia yang diatur oleh regulasi yang lain. Kemudian baru kita mengevaluasi apakah risk agent tadi, baik itu bahan kimia, organisme maupun fisik tadi, perlu kita prioritaskan dengan cara kita menentukan bagaimana frekuensi dari bahan kimia tadi atau risk agent tadi dalam jumlahnya apakah melampaui nilai ambang batas. Next Pak. Panah kanan aja Pak, panah kanan aja. Panah kanan lagi Pak. Nah, yang disebut dengan accident standard frekuensi, ini artinya bahwa kita menentukan apakah bahan kimia atau risk agent tadi berada di atas nilai ambang batas maupun di bawah nilai ambang batas. Ini yang masih banyak mispersepsi Bapak Ibu. Jadi kalau di bawah nilai ambang batas,
sering dikatakan sudah aman. Sudah aman bagi siapa? Kalau diukurnya pada satu titik pada waktu itu ya mungkin masih di bawah nilai ambang batas aman. Tetapi masalahnya manusia itu kan berada di lingkungan itu secara terus-menerus. Sehingga ada mekanisme akumulasi di situ. Jadi meskipun nilai tadi masih di bawah nilai ambang batas, itu bisa berisiko terhadap kesehatan manusia pada saat durasi waktunya, frekuensi pajanannya itu tinggi. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat sebelum di tahap penapisan ini, setelah kita lihat bagaimana frekuensi dari race agent tadi dibandingkan dengan nilai ambangnya dan guideline yang lain yang ada, kemudian kita bisa juga melihat atau menapis berdasarkan frekuensi race agent yang konsentrasinya melalui background levelnya. Background level itu kondisi alami yang ada di situ. Kalau yang di sebelahnya tadi ada berdasarkan nilai ambang batas atau guideline penetapan yang ditetapkan secara regulasi. Tetapi kalau yang di sebelahnya adalah berdasarkan kondisi alaminya yang ada di situ, yang disebut accident background frequency. Selanjutnya kita tapis lagi berdasarkan detection frequency, yaitu resident atau bahan kimia yang terdeteksi dalam berbagai media lingkungan. Karena bahan-bahan kimia maupun reagent yang lain itu bisa ada di lingkungan yang berbeda, misalnya di air, di udara, kemudian di makanan, minuman, ya. Itu semua juga kita tapis lagi. Semakin banyak dia berada di media yang berbeda, maka dia menjadi prioritas utama untuk kita analisis resikonya terhadap kesehatan kita. Selanjutnya, Pak, adalah bagaimana kelengkapan dari jalur pajanannya, yaitu jumlah media lingkungan yang menjadi jalur pemajanan. Kalau yang tadi medianya, sekarang adalah jalur pemajanannya. Jalur pemajanan melalui napasan, melalui intake makanan, melalui kulit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah toxicity factor. Ini adalah angka yang kita kenal tadi ya sebagai dosis referen, sebagai konsentrasi referen untuk yang resiko yang tidak menimbulkan kanker, dan slope factor. Angka-angka ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari website dari IRIS. Nanti ada di alamat di PPT, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di situ sudah lengkap bahan kimia apa saja, kemudian ada di media mana masuknya, baik itu melalui intake, melalui jalur pencernaan, atau melalui inhalasi, jalur pernapasan. Di situ sudah disebutkan semua dosisnya yang diperbolehkan, maupun slope faktornya jika bersifat karsinogen. Tetapi meskipun demikian, tidak semua bahan kimia itu ada di IRIS yang tadi ya. Karena bahan kimia ini selalu berkembang jumlahnya seiring dengan waktu. Sehingga regulasinya juga mungkin yang ditetapkan 2024 mungkin akan berbeda dengan 2025. Selanjutnya kita lihat berdasarkan fat and transport factor. Ini adalah nasib perjalanan dari risk agent tadi yang bahan-bahan yang bisa menularkan gangguan kesehatan tadi. Baik itu kelarutannya, persisitannya, maupun transformasi dan bioakumulasinya. Next, Mbak. Sehingga pada saat kita bisa menetapkan tadi, kita bisa membuat semacam tabel ini, matriks penapisan, kira-kira risk agent apa yang prioritas untuk kita hitung dulu sehingga kita bisa mengendalikannya. Ini berkaitan tentunya dengan waktu dan biaya. Semakin terbatas biaya yang kita punya ya, mungkin lebih baik kita memprioritaskan mana yang lebih berisiko terhadap populasi atau terhadap individu yang ada di situ. Sehingga penapisan tadi sangat berguna sekali Bapak Ibu. Ini adalah contoh bentuk penapisannya, tidak akan dibahas secara detail karena hari ini kita sifatnya adalah webinar bukan workshop. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghitungnya sebenarnya ada di pedoman yang dikeluarkan oleh WHO maupun di Kementerian Kesehatan ya. Next, Pak. Nah, setelah kita menghitung berdasarkan tabel penapisan tadi, tentunya kita juga akan mereduksi lagi
Apakah semua akan kita analisis pengaruhnya terhadap kesehatan ASN yang ada di lingkungan kerja itu? Tentunya ada lagi filter yang perlu kita buat ya supaya tidak semuanya itu bisa kita analisis karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga mungkin ya. Yang pertama adalah konsentrasinya, jumlahnya atau intensitasnya, kemudian FD yang tadi kalau di bawah 5% total, kemudian apakah risk agent tadi merupakan kontaminan yang umum? Kalau yang umum dijumpai di pemeriksaan laboratorium atau reagensia dari laboratorium, maka itu bisa kita abaikan dulu. Kemudian berdasarkan toksisitasnya, ya, toksisitasnya yang rendah atau berdasarkan slope faktornya yang kecil. Kemudian merupakan nutrien yang esensial. Artinya kalau bahan kimia tadi merupakan kandungan nutrien atau kandungan gizi, ya mungkin kita abaikan dulu ya, karena manfaatnya kemungkinan lebih besar dari resikonya. Ya. Ini dikerjakan pada saat kita terbatas pada ruang, waktu, dan biaya. Yang kedua merupakan konsentrasi yang jumlah dan intensitasnya jauh di bawah dari pedoman yang berlaku. Artinya dari batas maksimal yang diperbolehkan itu jauh sekali ya, sangat kecil sekali. Itu bisa kita abaikan. Kemudian yang secara regulasi atau secara teoritis, secara ilmiah, pemajarannya tidak lengkap, belum diketahui. Artinya nih agent yang baru yang belum diketahui, ya masuk ke tubuh manusia melalui jalur apa? Itu bisa kita abaikan. Next, Pak. Sehingga nanti kita bisa menghitung konsentrasi toxicity screeningnya dengan rumus RF sama dengan CI kali TI. Nah, berdasarkan ini kita nanti akan bisa memprioritaskan mana yang perlu kita dulukan dan mana yang kita tunda dulu lah untuk dianalisis ARKR-nya. Kita tunggu kalau nanti misalnya waktu dan tenaga kita membutuhkan ya mencukupi ya, atau biaya kita mencukupi ya boleh bisa kita usulkan untuk dianalisis. Tetapi bukan berarti ini diabaikan, ya, tetap dihitung dengan cara perhitungan yang menggunakan desktop. Apa itu perhitungan desktop? Perhitungan yang menggunakan angka-angka default, angka-angka yang sudah disepakati secara internasional. Jadi Bapak Ibu untuk menghitung ARKR yang tadi kita bahas, itu bisa menggunakan dua cara. Cara pertama kita mengukur langsung di lapangan. Misalnya kita mengukur konsentrasi, berarti kita turun ke lapangan menghitung berapa konsentrasi bahan kimia tadi. Menghitung laju inhalasi, berapa laju inhalasi. Menghitung laju konsumsi, berapa konsumsinya. Ya. Itu semua kita hitung. Termasuk berat badan dari populasi maupun responden, individu atau ASN. Nah, untuk kondisi-kondisi yang kedaruratan, misalnya kebencanaan atau kondisi wabah, kita bisa menggunakan default yang sudah disepakati secara internasional. Misalnya, default itu kalau untuk asupan dari udara manusia itu rata-rata 0,83 meter kubik menghirup udaranya. Nah, itu nilai-nilai seperti itu nanti bisa kita gunakan pada saat kita terbatas biaya. Jadi kita tidak usah mengukur ke lapangan, tetapi menggunakan nilai default tadi ya. Tentunya ada kelemahannya karena kondisi nilai dari kesepakatan internasional ini tentunya berbeda. Karena diukurnya mungkin secara umum. Sedangkan kondisi di wilayah kita kan tentunya berbeda, baik itu berat badan rata-ratanya, laju inhalasinya, dan sikap perilakunya terhadap risk agent tadi ya. Ada yang sering terpajan, ada yang tidak, dan sebagainya. Next, Pak. Baik, langkah kedua kita akan melihat karakteristik dari hasil tadi. Ya. Ini adalah fungsinya untuk menduga apakah risk agent tadi menimbulkan efek yang merugikan. Ini baru dugaan, baru hipotesis awal. Dikenal dengan analisis dosis respon atau dose response assessment. Ini bisa kita dapatkan dari berbagai penelitian yang diterbitkan
secara internasional tentunya melalui jurnal-jurnal yang sudah terindeks ya. Dan IRIS sendiri sudah menentukan itu dosis responnya, nanti kita ukur sebagai reference dose maupun sebagai konsentrasi dose dan sebagai slope factor. Next, Pak. Tujuan dari analisis yang kedua ini yaitu analisis dosis respon atau yang kita kenal dengan hazard characterization atau karakterisasi hazard. Yang pertama mengetahui jalur pajanan. Jadi kita melihat apakah jalur pemajanan tadi ada dan lengkap sehingga agent atau bahan kimia atau apapun itu yang berisiko terhadap kesehatan manusia mampu untuk sampai ke tubuh manusia. Kemudian memahami perubahan atau gejala, memahami efek kesehatan yang terjadi. Ini mungkin menjadi data pendukung nanti pada saat kita belum yakin bahwa disebabkan oleh agent yang bersangkutan, ya kita bisa melihat dari gejalanya. Karena gejala ini biasanya umum khas masing-masing dari agent bahan kimia maupun bahan lain pada saat memasuki tubuh manusia. Baru kita juga bisa mengetahui dosis referensinya. Tadi RFD, RFC, dan slope factornya. Kemudian kita bisa menganalisis hubungan dari dosis responnya. Bapak Ibu, next Pak. Kita lanjutkan lagi. Untuk pemahaman bagaimana kita bisa mengetahui hubungan dosis respon tadi ya Bapak Ibu, tentunya kita memilah-milah berbagai referensi yang ada maupun dari studi-studi eksperimen yang sudah ada, baik itu eksperimen dari hewan maupun dari uji hayati atau BOC maupun studi epidemiologi, clinical trial atau uji klinik, dan kajian hubungan struktur molekul dengan keaktifan biologisnya. Ini semua tentunya sudah lengkap disajikan di masing-masing jurnal ilmiah maupun di IRIS sendiri sudah ada. Yang tadi menyikapi kalau belum ada baru bagaimana? Kalau belum ada berarti kita harus menurunkannya sendiri berdasarkan reference dose dan berdasarkan estimasi ketidakpastiannya, baik itu estimasi yang sifatnya internal maupun yang sifatnya terukur. Next, Pak. Next lagi, Pak. Baik, kita lanjutkan bagaimana kita menentukan atau mengukur atau menghitung atau memprediksi efek dari risk agent tadi secara karsinogenik dan secara non karsinogenik. Kalau secara non karsinogenik seperti disampaikan tadi bahwa kita menghitungnya berdasarkan persamaan intake dibagi dosis reference. Intiknya nanti akan berbeda pada saat dia masuk atau risk agent tadi masuk melalui jalur pernapasan dan melalui jalur pencernaan ya atau intake. Kemudian yang efek karsinogenik ini adalah efek yang diukur berdasarkan potensi menyebabkan kanker terhadap ASN atau terhadap manusianya sendiri. Sehingga dikenal dengan efek karsinogenik. Next, Pak Rizal. Ini adalah contoh saja, contoh bagaimana kita menentukan dosis reference pada saat dosisnya tadi ternyata tidak ada di pedoman yang dikeluarkan oleh WHO maupun oleh IRIS. Kita menghitungnya dosis reference berdasarkan nilai ambang batas tertinggi yang diperkenalkan dan nilai ambang batas terendah. Kemudian membaginya berdasarkan ketidakpastian, yaitu ketidakpastian ada 4 yang kita ukur ya, dan faktor modifikasi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan dosis referen maupun konsentrasi referen. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Saya nggak bisa melihat ini, Pak. Masih semangat ya, Bapak Ibu, tetap semangat
kita akan review atau menyamakan persepsi tentang bagaimana kita bisa menghitung dosis referen dari risk agent kimia yang kemungkinan belum ada di pedoman IRIS. Ya, tentunya contohnya adalah arsen ya. Yang tadi kita menggunakan rumus RFD sama dengan NOL atau LOL dibagi UV1 sama dengan UF1 sampai UF4 dikalikan lagi dengan MF atau faktor modifikasi. Contohnya ini ya di arsen berdasarkan studi dari Seng batas tertingginya diperkenankan 0,0 atau 9 per 1000 miligram per liter. Kemudian kita bisa menentukan dosis referennya seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Next, Pak. Baik, selanjutnya adalah analisis pemajanan atau bagaimana kita menghitung berapa intake yang masuk atau bahan kimia atau risk agent yang masuk ke tubuh manusia. Ya. Kalau tadi kita sudah menapis bahan kimia atau risk agent apa saja, kemudian kita memprioritaskan dan kita menghitung dosis responnya sehingga kita mendapatkan dosis referen dan konsentrasi referen maupun slope factor. Maka sekarang kita bisa menghitung berapa jumlah yang masuk ke tubuh manusia. Nah ini sangat menentukan sekali. Nanti apakah manusia atau kita sendiri sebagai ASN beresiko nggak terhadap bahan kimia maupun risk agent tadi ya. Nah tahap ini dikenal dengan analisa pemajanan atau exposure assessment. Nah, di exposure assessment ini tentunya dihitung dengan rumus tertentu. Next, Pak. Pak. Ini yang untuk non-karsinogen, artinya ini menghitung jumlah bahan kimia atau bahan yang lain yang masuk ke tubuh manusia yang tidak menyebabkan efek kanker, tetapi melalui jalur pernapasan atau inhalasi. Bapak Ibu bisa melihat rumusnya adalah C, R, TE, FE, DT, WB, dan TF-RANS. C itu adalah konsentrasi. Berapa konsentrasi dari agent resiko tadi yang masuk ke tubuh manusia. Ya. Kemudian R adalah laju inhalasi, yaitu banyaknya volume udara yang masuk ke tubuh manusia setiap jamnya. Yang ini tadi dikatakan ini bisa dihitung menggunakan nilai default apabila kita ingin menetapkan pada kondisi keterbatasan waktu biaya, pada kondisi kedaruratan, kita bisa menetapkan R-nya ini misalnya untuk dewasa 0,83 meter kubik per jam ya. Untuk anak-anak 0,5 meter kubik per jam. Ini bisa kita hitung yang dikenal dengan ARKL desktop tadi ya. Jadi menghitung tidak berdasarkan data lapangan. Tapi yang diperkenankan pada saat kita mengalami gangguan biaya, waktu, dan tenaga, misalnya pada kondisi kedaruratan, bencana alam atau wabah, atau pada kondisi-kondisi yang lain. TE adalah time of exposure. Ini adalah namanya atau jumlah jam terjadinya pajanan tadi. Berapa jam kita menghirup udara tadi yang mengandung bahan kimia beracun tadi ya, atau mengandung PD misalnya. Berapa jam dalam satu hari. Kemudian FE ini adalah jumlah harinya. Berapa hari? Nah, ini yang tadi dikatakan pada saat kita hanya mengukur pada satu hari, kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan masih di bawah nilai ambang batas. Tetapi begitu kita ukur ini berapa jam orang tadi bisa terkontaminasi melalui inhalasi, berapa hari dia ada di situ, sehari-hari misalnya petugas yang ada di terminal terpapar asap kendaraan mengandung PB, setiap hari dia bekerja di situ selama 8 jam, dalam 1 tahun berapa hari. Nah ini bisa kita hitung risikonya. Tentunya berbeda pada saat kita hanya mengukur sewaktu di situ, ketemu PB pada saat itu misalnya masih di bawah nilai ambang batas, kita terburu-buru menyimpulkan bahwa itu tidak berisiko. Ya kemungkinan berisiko juga ya kalau durasi waktunya itu lama, atau kalau dia sebagai pekerja yang ada di situ, yang setiap hari ada di situ, terpapar. Nah, kemudian yang DT adalah durasi pajanan atau tahun, berapa tahun dia terpajang di situ. Tentunya dihitung selama berapa tahun dia terpapar itu. Tidak selamanya orang mempunyai waktu yang sama
dalam hal keterpaparan tadi kan ya. Sehingga kondisi orang akan berbeda, apakah dia berisiko terhadap suatu agen kimia atau agen yang lain yang masuk ke tubuhnya. Selanjutnya adalah berat badan. Nah, ini mewakili dari status gizi tentunya ya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu indikator status gizi diukur melalui indeks massa tubuh, yaitu perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan ya. Kemudian TF adalah periode waktu rata-rata. Angka-angka ini kita masukkan ke dalam persamaan tadi, sehingga kita nanti mendapatkan intake, berapa intake dari bahan kimia atau risk agent yang lain yang masuk ke tubuh kita. Kemudian baru kita bagi dengan dosis referen dan atau konsentrasi referen dan atau slope factor kalau sifatnya karsinogen. Next, Pak. Baik, kita lanjutkan pemahaman atau persamaan persepsi kita tentang non-karsinogenik, tetapi ini melalui jalur pencernaan atau ingesti, Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau yang tadi kita memasukkan nilai TE, yaitu nilai lamanya atau jumlah jam terjadinya pajanan pada saat diinhalasi tadi ya melalui jalur pernapasan. Tetapi kalau di jalur pencernaan atau ingesti ini TE tadi tidak dihitung, jadi hanya menghitung konsentrasi, karena konsentrasi ini sudah dalam bentuk miligram per liter ya atau ppm. Kemudian sama seperti tadi dikalikan R, tetapi R-nya di sini adalah R laju konsumsi, bukan laju inhalasi. Ini juga kalau kita terbatas dalam biaya dan waktu, kita bisa menggunakan nilai defaultnya, misalnya untuk dewasa 2 liter per hari, kita mengkonsumsi air, atau kalau di usia anak-anak 1 liter per hari ya. Kemudian kita kalikan dengan persamaan E sama dengan C kali R FE dt dibagi WP per D reference. Kita akan mendapatkan intake dari bahan kimia atau risk agent yang masuk melalui jalur pencernaan atau ingesti. Next, Pak. Next lagi, Pak. Kali lagi, Pak. Next. Nah, sekarang kita samakan persepsinya bagaimana pada saat risk agent tadi sifatnya karsinogen. Artinya, bahan-bahan kimia tadi ternyata sifatnya bisa memicu timbulnya kanker terhadap manusia, terhadap kita selaku ASN. Kita menghitungnya menggunakan persamaan tadi ya, C kali SF. Kemudian kita menghitung intake-nya, perbedaan dengan tadi, kalau intake yang non-karsinogen tadi, kita menghitung rata-rata waktu pajanannya ada di 30 ya. Kalau di intake ini adalah 70 tahun. Bedanya situ. Perbedaan menghitung intake antara pajanan bahan kimia yang karsinogen dengan non-karsinogen, perbedaan utamanya di penentuan rata-rata efek karsinogennya 70 tahun atau waktunya 70 tahun. Kalau di non-karsinogen 30 tahun. Next, Pak. Nah, ini adalah nilai-nilai default. Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri pada saat kita misalnya ingin mengukur apakah lingkungan kita berisiko terhadap kesehatan dari individu yang ada di situ ya. Kita menggunakan nilai-nilai yang disepakati secara internasional seperti ini. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Ini juga masih nilai default. Selanjutnya yang terakhir adalah karakteristik resiko. Ini yang dikenal dengan menghitung RQ tadi, Bapak Ibu ya, maupun menghitung EGF. Next, Pak. Next lagi. Ya. Karakteristik dari risiko untuk yang tidak bersifat kanker tadi sudah kita bahas bukan ya. Kita menghitungnya menggunakan risk quotient. Tentunya risk quotient ini ada dua. Kalau jalur pajanannya adalah udara,
dengan jalur pajanannya adalah sistem penyernakan atau intake, membaginya ada dosis referen dan konsentrasi referen. Kemudian kalau bersifat karsinogik, maka kita bisa menghitung ekses kankernya dengan mengalihkan konsentrasi dengan slope faktornya. Next, Pak. Baik, ini masih yang sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Next lagi Pak. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan risiko ini? Kalau di analisa risiko kesehatan lingkungan, Bapak Ibu ASN atau Sobat ASN, RQ atau risk quotient-nya kita bisa ada di dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, RQ-nya itu kurang dari 1. Pada saat RQ kurang dari 1, maka resiko dianggap minimal. Atau intake yang tadi, yang masuk ke tubuh kita berada di bawah dari dosis referennya, maupun dari konsentrasi referennya. Kemudian bagaimana kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua pada saat RQ-nya sama dengan 1. Ini artinya antara intake dengan dosis referen ini sama. Ini masih diperkenalkan atau dikatakan sebagai tidak berisiko, masih ada di batas aman. Beda-beda tipis, naik sedikit sudah menjadi RQ. Kemudian pada saat kemungkinan RQ-nya lebih dari 1, maka itu sudah pasti dikatakan berisiko. Meskipun nanti ada statement yang di bawahnya itu ya, yang agak akan kita cermati semuanya. Kalau di atas 1 berarti semakin besar intake yang masuk ke tubuh manusia, tentunya manusia tadi semakin berisiko tinggi terhadap agent atau bahan kimia atau bahan apapun yang masuk ke tubuhnya. Meskipun demikian, ada beberapa yang perlu kita perhatikan bahwa karena resiko quotient atau risk quotient ini adalah probabilitas, bukan angka pasti. Probabilitas tentu kita menghitung adanya ketidakpastian, baik itu ketidakpastian pengukuran maupun ketidakpastian dari modifikasi ya. Sehingga pada saat RFD maupun RQ tadi kurang dari 1 itu juga belum pasti kita nyatakan tidak berisiko. Kita harus melihat lagi bagaimana dosis respon maupun konsentrasi responnya tadi ditetapkan. Kalau misalnya ditetapkannya berdasarkan kajian yang tidak lengkap, artinya tidak memperhatikan faktor ketidakpastian yang ada 4 tadi ya, maupun faktor modifikasi, yaitu mungkin perlu kita lakukan lagi apakah RQ-nya itu tidak berisiko terhadap kesehatan manusia. Next, Pak. Mudah-mudahan sampai jam 11 ya Pak, jam 10 ya Pak Moderator. Izin Pak Moderator. Pas. Siap. Baik. Kita lihat interpretasinya. Dikatakan risikonya aman jika intake kurang dari atau sama dengan dosis referen atau konsentrasi referen. Atau dinyatakan RQ-nya kurang dari atau sama dengan 1. Dengan catatan tadi ya, kita belum pasti menyatakan aman. Ini adalah angka probabilitas. Kita lihat lagi RFD dan RFC-nya dihitung seperti apa. Kalau menghitungnya sudah memperhatikan faktor ketidakpastian maupun faktor modifikasi, maka kita yakin bahwa itu aman. Kemudian kalau di atas 1 itu sudah pasti dikatakan tidak aman. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan dari risk quotient yang tadi? Tentunya kita mendefinisikan berdasarkan orang yang terpapar, kondisinya seperti apa, berat badannya berapa, ya, frekuensi badannya berapa, dan durasi perjalanan seperti apa. Next, Pak. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, Sobat ASN. Kalau kita misalnya menghitung, menghasilkan nilai seperti yang Bapak Ibu lihat, RQ atau risk quotient untuk PB ini adalah timah hitam. PB ini bisa masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan melalui sistem pencernaan. Misalnya 8/100.000 mikrogram per meter kubik. Kemudian dihitung
berdasarkan berat badan respondennya rata-rata 55 kg selama 20 tahun dan harinya 350 hari berada di situ, terpapar di situ, menghasilkan RQ-nya 0,098, maka interpretasinya adalah seperti yang di sebelah kanannya. Pajanan timah hitam sebesar 8/100.000 mikrogram per meter kubik secara inhalasi pada masyarakat dewasa yang tinggal di sekitar jalan tol misalnya dengan berat badan 55 kg masih aman untuk frekuensi selama 350 hari per tahun sampai dengan 20 tahun mendatang. Next, Bang. Ini contoh-contoh kasusnya kita lewati saja. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Next. Balik lagi ya. Balik lagi, Pak. Nah, ini yang contoh bagaimana kita mendefinisikan efek dari bahan kimia terhadap kemungkinan manusia atau kita menjadi beresiko terhadap kanker ya. Kita lihat SCR sama dengan intake kali stroke factor. Kalau tadi ada yang C itu sebenarnya salah ketik ya Bapak, nanti ada yang di atas tadi ya. SCR sama dengan C kali SF itu sebenarnya salah ketik. Jadi SCR itu adalah intake kali stroke factor. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan misalnya SCR-nya adalah 4,56 per 10.000 atau E pangkat negatif 4 ya, berdasarkan benzena yang masuk inhalasi sebesar 0,3 mikrogram per meter kubik pada orang yang diukur rata-rata berat badannya 60 kilo yang terbajang selama 250 hari per tahun selama 10 tahun. Maka kita menginterpretasikannya bahwa eksposur atau pajanan benzen tadi sebesar 0,3 mikrogram per meter kubik secara inhalasi, berarti melalui jalur pernapasan pada pekerja depo misalnya yang ada di penampungan BBM, misalnya di Jakarta misalnya, dengan berat badan 60 kg, tidak aman untuk waktu atau frekuensi pajanan 250 hari per tahun selama 10 tahun. Artinya ini terdapat probabilitas 4,56 orang atau sekitar 5 orang yang beresiko terkena kanker pada populasi yang berjumlah 10.000 atau 4,56 orang per 10.000 populasi. Seperti itu. Next, Pak. Next lagi, Pak. Contoh kasus kita lewati saja, Pak. Baik. Next lagi, Pak. Terus lagi, Pak. Terus lagi. Karena waktu ya, Bapak itu 8 menit lagi, Pak moderator izin. Next lagi, Pak. Next. Nah, ini. Setelah kita bisa menentukan apakah ASN atau individu tadi berisiko terhadap bahan kimia maupun bahan lain yang masuk ke tubuhnya, meskipun air KL ini seperti dikatakan tadi ya fokusnya ke bahan kimia, maka kita bisa mengupayakan bagaimana mengelola risiko tadi ya Bapak Ibu, karena menghitung risikonya adalah menghitung intake dulu, kemudian dibagi dosis referen atau konsentrasi referen. Maka penyebut yang di atas konsentrasi tentunya harus diturunkan. Penyebut yang di bawah yaitu berat badan dan waktu tinggal tentunya dibesarkan. Seperti ya kalau kita belajar persamaan matematika, penyebut tentu bilang pada saat kita ingin menginginkan angka yang rendah, maka penyebut dan pembilangnya diatur ya. Kalau pembilangnya ingin kita hasil akhirnya kecil, maka pembilangnya harus diturunkan. Tetapi penyebutnya harus diperbesar. Nah, penyebutnya tadi kan termasuk berat badan, yaitu status gizi. Artinya apa? Artinya salah satu upaya untuk membuat orang tadi tidak mengalami gangguan kesehatan karena bahan kimia maupun risk agent yang lain,
Salah satunya adalah dengan meningkatkan status gizinya, kan seperti itu. Yang diwakili oleh berat badan, tentunya berat badan per tinggi badan ya, kalau kita berbicara indeks massa tubuh. Kemudian kita menurunkan konsentrasinya, konsentrasi dari bahan kimia maupun bahan lain yang masuk ke tubuh kita. Bagaimana cara menurunkannya? Minimal konsentrasi tadi itu minimal dihitung berapa yang diperkenankan. Dengan cara kita nanti bisa menghitung konsentrasi yang diperkenankan untuk masuk ke tubuh manusia. Atau minimal kita menurunkan konsentrasinya. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsinya. Kalau itu sifatnya masuk melalui jalur makanan ya. Atau mengurangi yang masuk ke jalur pernapasan. Misalnya kalau ada posisi bahan kimia ada di pabrik, mungkin bisa mengurangi jam kerjanya. Jam kerjanya mungkin dibagi menjadi 3 shift atau 2 shift sehingga konsumsi bahan kimia yang masuk melalui jalur pernafasan itu berkurang. Kemudian membatasi waktu pajanan, membatasi frekuensi pajanan dan durasi pajanan. Ini semua berkaitan dengan waktu. Next, Pak. Nah, ini penentuan batas aman. Contohnya, next lagi, Pak. Ini contoh bagaimana kita bisa menentukan konsentrasi yang aman untuk risk agent yang non-karsinogen. Tentunya dengan mengubah persamaannya, Bapak Ibu, dan bisa menurunkan konsentrasinya dengan menghitung C yang aman itu adalah hasil perkalian dosis referen dan berat badan dikalikan waktu rata-rata dibagi laju inhalasi atau laju asupan dikalikan TE atau jam pajanan, berapa hari terpajan dan berapa tahun terpajan. Begitu juga untuk ingesti. Next, Pak. Kita nanti akan mendapatkan angka-angka atau konsentrasi yang aman. Nah, ini harusnya bisa dibuat bahan koreksi untuk penetapan batas ambang batas dari suatu bahan kimia, baik itu yang ada di udara maupun yang ada di air maupun yang ada di makanan. Next, Pak. Next lagi, sama ya seperti tadi, cara menghitungnya menggunakan persamaan-persamaan. Next lagi, Pak. Next. Terus, next lagi. Ini contoh-contoh Bapak Ibu. Izin 4 menit lagi Pak Moderator. Balik lagi Pak, balik lagi. Nah, bagaimana kita mengelola risiko? Tentunya selain kita memperhatikan tadi ya, menurunkan konsentrasi, mengurangi waktu pajanan, kemudian meningkatkan status gizi. Tentunya ini kan tidak bisa dilakukan dengan metode-metode yang sembarangan ya. Untuk menurunkan konsentrasi misalnya, kita menggunakan teknologi. Contohnya kalau berkaitan dengan limbah cair atau pencemaran air, ya menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau menggunakan filter cerobong asap. Atau kita bisa menggunakan teknologi yang lain yang dimungkinkan supaya bahan-bahan kimia maupun bahan pencemaran tadi konsentrasinya yang keluar di dalam lingkungan itu menjadi kecil sehingga masuk ke tubuh manusia juga tidak membahayakan. Yang kedua, dengan pendekatan sosial ekonomi, misalnya ini sebagai contoh adalah pengelolaan risiko menggunakan pendekatan melibatkan semua pihak yang ada di instansi, efisiensi proses, kemudian penerapan sistem kompensasi. Contohnya menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle pada limbah. Kemudian pemberdayaan masyarakat ya, untuk memberikan kompensasi terhadap orang yang mengalami kerugian misalnya ya. Kemudian pendekatan institusional tentunya berkaitan dengan regulasi penetapan batas aman ya, salah satunya tadi ya, maupun pengelolaan risiko menggunakan mekanisme kelembagaan, misalnya dengan kerjasama dengan pihak lain. Next, Pak. 2 menit lagi izin Pak Moderator. Ini contohnya ya, menggunakan IPA dapat mengurangi konsentrasi logam berat, baik itu yang diolah secara anorganik maupun organik, mengurangi bahan kimia organik maupun anorganik. Kemudian menggunakan filter cerobong asap. Next, Pak. Mudah-mudahan pasti.
Next slide sekali lagi, Pak Rizal. Sudah. Baik, mungkin sementara seperti itu Pak Moderator, mudah-mudahan mendapatkan penyamaan persepsi di antara kita ASN yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Moderator untuk mengatur acara selanjutnya. Mangga Pak Anjang. Baik, terima kasih Pak Suryanto atas paparannya yang luar biasa. Bagi saya ini mendapatkan insight yang bagus ya Bapak dan Ibu. Bagaimana tadi kita mengenal ada kasus-kasus askaris yang ada di Kabupaten Sukabumi dan memang pada saat ini dunia kesehatan di Sukabumi sedang diuji begitu Bapak dan Ibu. Kemudian belum adanya pengukuran kualitas udara di tempat kita bekerja pun itu bagi saya akan bermanfaat ketika suatu kantor mengadakan suatu uji dengan menggunakan metode seperti ini begitu. Nah, dan Pak Ibu yang saya catat tadi bagaimana pengelolaan risiko itu ada dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan institusional. Nah, Bapak Ibu dari paparan tadi kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand saja. Nanti setelah dipersilakan Bapak Ibu sebutkan nama dan asal instansinya. Izin saya juga menyapa teman-teman yang dari Kabupaten Bandung Barat, dari Cianjur, kemudian dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan yang hadir hari ini bersama kita masih dan kami sampaikan bahwa sampai saat ini di ruang Zoom tertera ada 924 partisipan. Sementara di YouTube itu ada tadi kurang lebih 160 ya 160-an. Baik, silakan yang mau bertanya Bapak Ibu, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, yang pertama Ibu Nina. Ibu Nina, tolong silakan di pin aja teman-teman dari Disdik. Mangga Ibu Nina. Masih Ya, di masih di mute Ibu, mangga dibuka dulu. Kak, Ya, silakan Ibu. maaf nih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dalam perjalanan mau menyerahkan arsip ke usul pemusnahan ke Dagin. Jadi mohon di mobil ini mengikutinya. Terima kasih Pak Sri. Apa yang sudah dipaparkan, saya Nina dari Dinas Pendidikan, Jabatan Fungsional Asiparis Madya. Eh, Ada yang ingin ditanyakan karena terkait dengan tupoksi Asiparis yang memang setiap harinya ini Pak Sri yang terhormat, saya dan rekan-rekan Asiparis Kabupaten Sukabumi bekerja ini selalu dalam ruangan dan berhadapan dengan debu-debu, dokumen-dokumen yang kita kelola masih ada yang tahun-tahun, 10 tahun ke belakang, 5 tahun, 15 tahun ke belakang, dengan ruangan yang memang eh, record center arsipnya itu yang kurang memadai. Kadang ada yang memang kita di ujung ruangannya gitu ya. Tapi kebetulan kalau di depan, alhamdulillah ruangan sangat terbuka. Tapi kalau record centernya, tempat penyimpanan arsipnya ini kita karena memang setiap hari rutinitas bekerja dengan seperti itu, kita belum mengukur tuh debunya gitu ya. Terus untuk ventilasi ya, seperti apa? Kenapa? Lanjut Bu, itu yang bocor. Eh, jadi hal yang seperti apa sebaiknya untuk record center arsip dan kita karena memang teman-teman sudah banyak yang terpapar juga ya, terpapar dari sesak napas juga. Terus batuk itu pasti karena kita kadang kalau sudah mengangkut dokumen-dokumen ini, memilah atau menyeleksi arsip ini, kita sudah tidak lagi tangan kita sudah bercampur dengan debu-debu itu yang ada di dokumen-dokumen itu. Terus kita kadang mengelap keringat juga dengan langsung seperti itu. Jadi ada gatal-gatalnya. Kadang kita lupa juga menyimpan arsip ini, dokumen ini kita di pangkuan kita seperti itu kita lupa gitu ya. Padahal itu kertas yang sudah 15 tahun ke belakang kadang-kadang ada rayap dan lain-lain sehingga kita terpapar gatal, sesak napas, bronkitis itu pasti teman-teman seperti itu. Dan untuk
kita menjaga, kadang kita sudah menyiapkan juga hand sanitizer, alkohol kita sudah. Kadang kalau yang memang sudah disiapkan atau kita mengerti sendiri sudah pakai masker bekerja. Hanya ini ruangan aja, Pak Sri, ini dengan mengukur rasio eh, ruangan seperti itu agar teman-teman kami tetap sehat, tetap kalau semangat selalu semangat. Yang ingin kami tanyakan eh, s- berapa eh, bisakah menghitung debu atau bagaimana mensiasati teman-teman kita agar eh, debu-debu yang seperti itu tuh gitu bisa diukur dengan rasio yang seperti tadi gitu. Seperti itu aja yang ingin saya tanyakan agar teman-teman Jabatan Fungsional Paris ASN sehat selalu dan ya tidak terpapar seperti itu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Bu Nina lagi di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan Ibu atas keluhannya Amin. bagaimana untuk mengukur ya. Yang sehat itu debunya berapa Ya, sih, berapa partikel debunya gitu. Ya, mungkin ya, nanti seperti itu. Pak Ya, Suryanto bisa Ya, langsung menjawab. Sebelum Ibu Suntiawati, Ibu tahan dulu Ibu ya. Kita berikan dulu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nina dari Dinas Pendidikan. Mangga baik. Pak Suryanto. Terima kasih Bu Nina. Salam sehat Bu. sama-sama Pak. Siap. Sudah nyampe mana nih Bu? Ini baru arah Cikembar Pak, Oh, kembali. Mau menuju. ke Pelabuhan Ratu itu ya. Ya, baik. Enggak Pak, Bapak Ibu. Gadis Daging yang di Simli Pak, Oh ya, baik. pemusnahan Bapak Ibu arsip. Ya Pak, ASN, siap. debu ya. Eh, debu itu ada berbagai macam ukurannya, Bapak Ibu ya. Kita yang menilai yang paling besar itu disebut total spent solid TSP. Ya. Itu yang diameternya di atas 100 mikron. Kalau Bapak Ibu mempunyai penggaris kecil, yang paling kecil itu adalah 1 mili, Bapak Ibu. Kalau 1 mili ini dibagi 1000, itu adalah 1 mikron. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kecilnya mikron. Debu yang terukur dan bisa mempengaruhi kesehatan yang terukur paling kecil itu adalah disebut dengan PM 2,5, PM 10 dan PM 1. Bahkan PM 1 juga ada yang punya. Itu artinya apa? Kalau PM 10 itu artinya diameternya itu adalah 10 mikron, Bapak Ibu. 10 mikron itu berarti sama dengan berapa mili. Kalau Bapak Ibu punya penggaris yang paling kecil itu kan mili ya. Itu kalau dibagi 1000 itu sama dengan 1 mikron. Berarti 10 mikron itu sekecil itu. Nah itu juga bisa diukur dengan alat pengukuran debu ya Bapak Ibu. Baik itu yang diameternya 10 mikron maupun yang 2,5 mikron. Kemudian ada juga debu yang diameternya 100 mikron yang disebut dengan TSP tadi. Nah, karakteristik dari debu itu berbeda-beda. Yang 2,5 mikron ini, bahkan kalau ada 1 mikron terukur, itu bisa langsung masuk ke pertemuan antara saluran pernapasan dengan pembuluh darah. Teorinya seperti itu. Jadi dia bisa masuk saringan filter hidung kita sampai ke masuk ke darah, bahkan bisa kemana-mana. Kalau diameternya kecil ya, diameternya 2,5 mikron. Sehingga waspada debu itu. Apalagi kalau debu itu bukan debu biasa, tetapi debu yang mengandung bahan asbes atau bahan kimia lain. Itu sangat berbahaya. Kemudian debu yang ukurannya di atas 100 mikron, itu yang bisa kita ukur untuk mengukur konsentrasi debu yang ada di lingkungan kerja. Yang paling banyak yang itu Bapak Ibu yang di atas 100 mikron. Meskipun kita juga bisa sebenarnya mengukur yang 2,5 mikron maupun 10 mikron. Nah karakteristiknya apa? Kalau debu yang ukurannya tentunya di atas 100 mikron atau TSP tadi ya, dia memang tidak sampai masuk ke sistem peredaran darah manusia, tetapi dia bisa mengganggu saluran pernapasan bagian atas. Sehingga kita mengenal infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian yang kedua yang perlu kita cermati ya, bahwa debu yang berukuran besar tadi memungkinkan mikroorganisme lain untuk menempel di situ.
Misalnya ada penelitian yang menghubungkan antara hubungan antara pajanan debu dengan bronkitis misalnya. Kan secara teori nggak masuk ya, bronkitis disebabkan oleh bakteri. Tetapi debu kok bisa menghasilkan? Ternyata debu tadi menempel bakteri, Mycobacterium. Sehingga bakterinya tadi bisa menularkan terhadap manusianya. Nah, itu karakter itu. Bagaimana cara mencegahnya? Tentunya kita yang pertama ya mengurangi waktu kontaknya, frekuensi kontaknya untuk segi individunya ya Bapak Ibu. Kemudian lingkungan kerjanya juga sirkulasinya, exhauster harus ada. Jadi ada semacam penyerap atau penyedot udara yang dari dalam dikeluarkan keluar yang disebut exhauster. Minimal ruangan arsiparis ada exhausternya. Di samping Bapak Ibu harus menggunakan masker ya minimal untuk masker medis. Itu untuk Mohon maaf ada gangguan kayaknya dengan ruang room utama nih. Baik Bapak Ibu, itu tadi bagaimana mengukur, sebaiknya mungkin kalau saran kami ya ada pengukuran nanti Bu ya di masing-masing Ya, siap. kita. Ya. Memang ini belum dilakukan, belum ada pengukuran dari masing-masing perangkat daerah. Mudah-mudahan ke depan ada yang bisa dilakukan oleh perangkat daerah kita untuk mengukur debu. Kenapa? Untuk keselamatan kita juga. Terima kasih Panjang. Insya Sambil Allah kita mohon maaf. ingin bikin kajian juga nanti, ingin Ya, ditindaklanjuti bikin kajian hal seperti ini. Ya, baik. terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Nina atas kebersamaannya. sama. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu room utama barangkali tadi ada Ibu Suntiawati. Izin, Ibu Suntiawati masih bergabung? Ibu Suntiawati, entah dari mana ini, karena tidak ada keterangannya. Mohon maaf. Oh, nggak jadi ya, nggak jadi bertanya mungkin ya. Sambil menunggu dulu teman-teman, Mas sudah bergabung kembali dengan BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Izin Pak Suryanto, penanya berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Nasrudin dari Dinas Pariwisata. Singkat, padat Bapak, mangga. Pak Nasrudin. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi, saya sangat tertarik ketika berbicara kesehatan lingkungan. Ada hal yang barangkali sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mohon izin barangkali ini sangat sensitif terkait dengan rokok Bapak. Dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, di lingkungan kerja, ataupun di tempat-tempat publik lainnya, kita sering dihadapkan dengan fenomena dan dilematika ketika ada seseorang yang merokok di dekat kita, sehingga ada hak-hak kita yang terampas, dan bahkan seringkali sepertinya kita yang menjadi harus tersingkir seperti itu dalam tanda kutip. Mohon izin, yang pertama barangkali setelah kita terdahulu memiliki peraturan daerah terkait dengan rokok ini, ada harapan barangkali ada aturan turunan dari sisi kepegawaian di BKPSDM yang bisa mengatur terkait itu, terutama ketika rapat-rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, terutama terkait dengan merokok yang seringkali dilakukan di ruang kerja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan pertanyaannya barangkali Bapak mohon izin, karena tadi merokok seringkali dilakukan di tempat umum termasuk di ruang kerja, seringkali ada kekhawatiran apakah kita sudah termasuk orang yang terpapar dari bahaya rokok itu sendiri, apakah sebagai perokok pasif atau bahkan sudah dianggap menjadi perokok aktif karena seringnya kita menghisap asap rokok di ruangan yang ber-AC begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada tips sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan kita atau paru-paru kita begitu, selain dengan melalui pemeriksaan medis atau melalui pemeriksaan radiologi. Demikian Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan simpan dulu jawabannya, Mas.
Lanjut, ini Pak Kiki. Pertanyaan ini penanya terakhir mungkin dari Pak Kiki, mangga dari DKIP. Nanti biar sekaligus menjawabnya dan kita waktu kita sampai 10.30 Mas ya. Kiki, Assalamualaikum Kiki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Pak Narasumber. Perkenalkan saya Kiki dari DKIP. Eh, izin barangkali eh, sangat mengapresiasi webinar dengan tema hari ini, Pak Moderator, Pak Narsum. Ucapan terima kasih untuk BKPSDM yang hari ini paling tidak mengingatkan untuk kita semua betapa pentingnya kesehatan yang eh, apa yang membuat hari ini kita bisa alhamdulillah masih bisa bekerja melayani masyarakat gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya webinar ini kita diingatkan kembali gitu. Seperti tadi penanya awal ketika berbicara tentang kesehatan lingkungan, kita diingatkan bahwa tadi penanya awal berbicara tentang betapa kecil debu yang disampaikan tadi oleh jawaban narasumber bahwa sangat akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian tadi dari penanya kedua juga Pak Nasruddin mengingatkan kita terhadap bahaya rokok. Nah, kalau boleh eh, berpendapat bahwa memang hari ini kesehatan lingkungan itu kan menjadi isu yang sangat sangat penting kata menurut saya karena memang mempengaruhi kualitas hidup kita yang ingin menjadi bahan diskusi hari ini, Pak narasumber, mohon ketika kita berbicara kesehatan lingkungan, ini kan eh, seperti tadi disampaikan di materi sangat berdampak gitu ya. Khususnya untuk kita sebagai pekerja yang saat ini kita tidak menyadari bahwa bagaimana lingkungan lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Contoh tadi debu, kemudian asap rokok, kemudian posisi duduk kita ketika bekerja, penerangan kita, ventilasi udara kita. Nah, hal semacam itu memang hari ini disadarkan dengan tema webinar hari ini. Nah, barangkali yang saya ingin diskusikan dengan narasumber adalah terkait eh, kondisi atau penyakit yang disebabkan oleh kurang kurang baiknya apa lingkungan kita. Penyakit yang disebabkan itu kan mungkin eh, banyak ya Pak narasumber. Nah, terkait dengan kita sebagai ASN, apakah eh, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi kemudian memfasilitasi para pekerjanya khususnya yang sudah misalnya sudah memiliki resiko terpapar ataupun merasakan resiko kesehatannya terganggu karena lingkungan kerjanya, apakah kemudian pemerintah Kabupaten Sukabumi juga memfasilitasi kita-kita ini sebagai pegawai untuk bisa memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan eh, tingkat pertama sampai tingkat lanjutan gitu. Karena kalau kita, ya mohon maaf, misalnya kita menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Nah, pernah ada beberapa apa Mungkin Bapak langsung fasilitas yang menyanyi diberikan Pak. ketika harus korpri ya itu ada MCU diberikan secara gratis. Nah, apakah itu juga bisa hal-hal semacam itu juga difasilitasi? Barangkali itu saja Pak Moderator, Pak Narasumber. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Apresiasi untuk BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Sami-sami Pak Kiki atau nuhun. Pak Sekdis nanti mohon izin karena kita tiga dulu Pak ya, izin. Pak Yanto silakan tips untuk mengetahui kesehatan paru-paru kita bagaimana kemudian tadi ini saran ya pemeriksaan kesehatan pada Korpi barangkali nanti bisa disampaikan ini oleh Pak Sekdis mungkin ya. Mangga Pak Sirianto di mute masih di mute dibuka dulu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Eh, Tadi ditanyakan bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah terpapar. Tentunya kalau untuk memastikan ya menggunakan pemeriksaan yang sudah pasti Pak ya. Ingin mengetahui apakah paru-paru kita terpapar suatu bahan kimia, tentunya kita
merujuk ke pemeriksaan paru-paru ya, ronsen atau seperti itu ya. Tetapi yang penting kita bisa meminimalisasi dari penyebabnya. Menurut teori tadi ya, yang penting kita bisa mengurangi konsentrasi dari bahan tadi masuk ke tubuh kita, ya kan? Bagaimana caranya? Ya minimal kita tidak merokok, itu yang wajib ya. Kalau kita tidak mau terpapar bahan kimia yang ada di asap rokok, ya jangan merokok atau jangan mendekati orang yang merokok itu ya. Itu kan sudah merupakan kondisi umum yang diketahui banyak orang. Jadi prinsip dari bagaimana kita bisa mengurangi bahaya dari asap rokok ya tentunya dari teori tadi disebabkan kita harus menurunkan konsentrasi bahan kimia yang masuk ke tubuh kita. Caranya ya banyak cara, termasuk yang paling bagus ya tidak merokok, tidak mendekati orang yang merokok, karena di asap rokok itu banyak sekali kandungan bahan-bahan kimia yang tentunya menimbulkan efek-efek tertentu pada jangka waktu yang panjang. Seringkali yang jangka waktu yang panjang ini yang sering diabaikan. Kemudian yang kedua, tentunya kita mengurangi waktu terpajannya. Minimal ini menguranginya dengan sikap perilaku kita atau dengan aturan, dengan regulasi kita. Misalnya disediakan tempat merokok khusus di mana area smoking area yang paling ujung di pojok yang banyak pepohonan. Supaya apa? Supaya pohon tadi juga ikut menyerap asap rokok. Ya minimal dia tidak menularkan ke orang lain. Tetapi sebenarnya berdasarkan himbauan dari Kementerian Kesehatan memang manusia tidak boleh merokok. Kalau Bapak Ibu lingkungan kerjanya ada satu orang aja yang merokok, maka lingkungan kerja Bapak Ibu sudah divonis tidak PHBS, tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, hanya karena satu orang yang merokok. Meskipun parameter-parameter lain terpenuhi ya, mulai dari air bersih, kemudian pengolahan limbah, tetapi satu orang aja merokok, maka penilaian PHBS-nya menjadi tidak ada. Sudah dianggap lingkungan yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu secara garis besarnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk himbauan tadi mungkin nanti kita sampaikan ya Pak Moderator. Jadi karena kami juga tidak bisa memutuskan di sini apakah nanti ada kebijakan untuk memfasilitasi MCU bagi SDM. Ya, mungkin nanti ini kita sampaikan ke Ibu Kaban melalui Pak Sekban mungkin di forum yang berbeda tentang ini. Yang jelas tidak bisa terjawab harapan dari Pak Kiki tadi ya Pak. Mungkin itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Suryanto, terima kasih kepada Pak Nasruddin, Pak Kiki, dan Bu Nina yang telah bertanya dan mengapresiasi kegiatan pada hari ini. Dan sebelum saya tutup dengan paparan yang pertama, mungkin ada yang disampaikan dulu oleh narasumber, closing statement, mangga Bapak 2 menit saja. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu. Lingkungan kita memang kelihatannya tidak berbahaya kalau kita melihatnya pada satu titik waktu saat ini. Tetapi kita sering lupa bahwa kita berada di situ dalam jangka waktu yang lama. Artinya ada bahan-bahan yang berbahaya, yang membahayakan tubuh kita, yang masuk ke tubuh kita secara eksponensial berdasarkan waktu. Dan itu tentunya bisa membahayakan tubuh kita. Oleh karena itu, sekecil apapun bahaya itu harus kita hindari, harus kita kurangi. Mungkin itu panjang.